Berikutnya yang keenam mengenai regenerasi pada vertebrata atau invertebrata. Regenerasi sendiri merupakan suatu perbaikan bagian tubuh yang telah rusak atau lepas hingga kembali menjadi semula. Kerusakan itu bervariasi, yaitu ada yang ringan, misalnya seperti luka dan memar saja, kemudian ada yang sedang, yang biasanya menyebabkan ujung dari setiap bagian tubuh terbuang, dan yang kerusakan berat, yang menyebabkan sesuatu atau seluruh bahkan sebagian bagian tubuh itu terbuang atau hilang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regenerasi ini merupakan suatu kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan atau bagian tubuh yang hilang, rusak, dan mati. Pada hewan tingkat tinggi, proses regenerasi itu hanya terbatas pada jaringan saja, sedangkan pada hewan tingkat rendah, proses regenerasi ini sampai pada tingkat perbaikan organ. Oke, yang pertama atau yang akan saya bahas yaitu mengenai regenerasi pada invertebrata atau pada avertebrata. Yaitu pertama pada kelas Coelenterata atau Hydra. Nah, Hydra ini bisa dipotong-potong sampai bagian yang sangat kecil sekali atau antara 1/200 bagian dari tubuhnya yang dapat dipotong-potong dan nantinya akan kembali tumbuh menjadi individu yang sempurna. Hewan ini memiliki sel induk yang menyebar merata di seluruh tubuhnya. Nah, pada Hydra ini hanya terdapat satu jenis sel induk yang dapat melakukan segala perintah, pekerjaan, dan fungsi. Sehingga menurut beberapa penelitian, biasanya regenerasi pada Hydra ini terjadi sekitar 40% sel tubuhnya itu terdiri dari sel induk. Nah, jadi di dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa diperlukan hanya sekitar 10.000 sel untuk melakukan regenerasi secara lengkap menjadi Hydra yang sempurna. Wow, sungguh sangat luar biasa ya. Yang kedua yaitu ada Planaria atau dari kelas Platyhelminthes. Nah, jadi Planaria ini merupakan hewan yang memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi di antara yang lainnya. Karena dari satu Planaria itu dapat dipotong menjadi 300 bagian dan dia akan tumbuh menjadi individu baru yang lengkap dan sempurna hanya dalam hitungan jam. Contohnya seperti Planaria sp yang dipotong melintang ataupun dipotong membujur, maka akan tetap tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Yang ketiga yaitu pada Echinodermata. Nah, apabila seekor bintang laut kalau dicincang oleh nelayan lalu dilemparkan kembali ke laut, maka cincangan tersebut akan tetap tumbuh menjadi individu baru. Begitu juga dengan teripang, dia dapat melepaskan sendiri alat-alat tubuhnya. Misalnya seperti pernapasan, saluran pencernaan, yang dia keluar lewat anus dan bisa diganti dengan bagian yang baru. Nah, jadi Echinodermata ini juga termasuk kelompok hewan yang memiliki daya regenerasi yang tinggi pada vertebrata. Berikutnya itu ada Annelida. Annelida juga mempunyai daya regenerasi, akan tetapi terbatas, karena apabila tubuhnya dipotong, maka setiap potongan dari tubuh tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Tetapi segmennya tidak lengkap seperti semula, berbeda dengan jenis kelas Platyhelminthes. Kemudian juga pada Annelida ini alat genitalianya tidak dapat ikut beregenerasi, sehingga biasanya pada jenis kita sering mendengar hewan ini dengan kata pacat atau pecat. Nah, itu merupakan lintah yang tidak dapat beregenerasi bila dipotong. Kemudian ada moluska. Nah, moluska ini juga memiliki daya regenerasi akan tetapi kecil atau minim. Biasanya luka pada moluska itu disebabkan oleh predasi ataupun juga akibat benturan fisik, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, tetapi penyembuhan luka itu dapat dilakukan dengan cara beregenerasi mantel pada moluska. Jadi bisa dia beregenerasi cuma untuk menutupi luka saja, tidak untuk membentuk bagian tubuh yang baru. Makanya daya regenerasinya sangat kecil. Berikutnya yaitu ada Arthropoda. Arthropoda ini termasuk ke dalam hewan yang juga memiliki daya regenerasi yang cukup tinggi. Karena biasanya pada tingkat larva maupun dewasa, Arthropoda dapat beregenerasi. Akan tetapi Arthropoda pada golongan insekta itu terbatas pada waktu larva saja. Sedangkan pada laba-laba dan kepiting dapat melepaskan ruas-ruas kakinya atau yang disebut dengan autotomy. Sehingga daya regenerasi dari Arthropoda ini juga cukup tinggi. Nah, jadi untuk daya regenerasi pada hewan vertebrata ini dapat disimpulkan bahwa termasuk hewan golongan tingkat rendah yang dapat melakukan regenerasi sampai pada pembentukan organ tubuh yang baru. Sedangkan pada hewan tingkat tinggi maka hanya pada terbatas sampai jaringan saja. Begitu untuk regenerasi pada si vertebrata ini yang dilihat pada 6 kelas itu tadi ada Arthropoda, ada Mollusca, ada Planaria atau Platyhelminthes, Echinodermata, Annelida sampai dengan Hydra atau Coelenterata.